sebuah kabel ataupun mungkin kawat. Jadi langsung seperti ini teman-teman, tidak mengganti melainkan hanya melangsungkan saja. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem jumper ataupun sistem bypass pada saat kita memperbaiki lampu teman-teman. Di kolom komentar banyak yang menanyakan apakah aman dengan sistem menjumper ataupun membypass, lantas apakah berisiko. Baik teman-teman, sebelum saya mencoba menjelaskan, saya akan memberikan sedikit simulasi ataupun memberikan sedikit demonstrasi menjumper itu seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham mungkin bisa lebih jelas. Oke teman-teman, jika lampu dibuka akan seperti ini, ada lightboardnya, ada drivernya. Oke, saya akan mencoba mendemonstrasikan menjumper seperti apa. Oke, agar lebih mudah ataupun lebih simpel, saya akan menggunakan beban ini saja teman-teman, agar lebih gampang. Oke teman-teman, bisa perhatikan ini saya akan memberikan simulasi ini sederhana. Ini yang umum ataupun yang standar lampu seperti ini teman-teman. Jadi ini belum melakukan sistem penjamperan ataupun sistem bypass. Jadi lampu seperti ini. Oke teman-teman, perhatikan lampu menyala. Jadi lampu ini masih utuh seperti aslinya. Lantas seperti apa yang namanya menjumper teman-teman? Oke, karena pada komponen lampu ada beberapa komponen yang bisa dijumper karena memang tidak mempunyai pengganti ataupun memang bisa dilakukan penjumperan. Di driver ini biasanya kita mendapat ini teman-teman, namanya adalah fuse resistor ataupun sekringnya. Ini sering kita dapati sering putus. Nah, disinilah kebanyakan orang ataupun teman-teman sering melakukan penjumperan ataupun sistem bypass. Ini yang dibungkus karet hitam ini ataupun isolatornya ini. Jadi artinya menjumper ataupun membypass adalah karena ini rusak teman-teman, air fuse-nya ini rusak. Jadi kita tidak mengganti ini teman-teman, melainkan kita hanya melakukan penjumperan. Jadi kita hanya menyiapkan sebuah kabel ataupun mungkin kawat. Jadi langsung seperti ini teman-teman, tidak mengganti melainkan hanya melangsungkan saja ataupun membypass seperti ini dengan kabel ataupun dengan kawat. Kenapa melakukan seperti ini? Alasannya satu, karena memang kita tidak mempunyai pengganti. Jadi kita tidak mempunyai pengganti dari air fuse ini. Lantas kita melakukan penjumperan karena ini adalah fuse, jadi bisa di sistem jumper. Oke, semacam ini teman-teman. Ini namanya adalah menjumper ataupun membypass. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham mungkin bisa mengerti. Kenapa melakukan penjumperan ini? Seperti saya katakan tadi, karena kita tidak mempunyai pengganti ataupun memang di pasaran sulit ditemukan. Oke, saya akan mencoba apakah dengan jumper ini lampu menyala. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi istilahnya kita membuang ini teman-teman, kita membuang fungsi dari air fuse ini ataupun fungsi dari pengaman ini. Saya akan coba nyalakan. Oke teman-teman, walaupun kita tidak menggunakan air fuse ini, lampu menyala. Oke teman-teman, dengan melakukan penjumperan semacam ini teman-teman, oke lampu menyala teman-teman. Tentunya dengan kita membuang salah satu benda ataupun komponen yang ada pada driver ini, tentunya kita akan mendapati suatu kerugian ataupun mungkin suatu resiko tentunya, karena kita membuang pengaman seperti ini. Resistor fuse ini sebagai pengaman. Jika kita tidak menggunakan pengaman ini teman-teman, otomatis jika terjadi short circuit pada mainboardnya ini, pada
PCB-nya ini, ataupun pada mesin lampu, ataupun pada over tegangan, ada over tegangan listrik dari inputnya, maka kerusakan akan lebih besar teman-teman. Mungkin bisa merusak ke bagian komponen lainnya atau bahkan ke bagian beban, yaitu di lightboardnya, karena kita membuang pengaman. Tapi jika kita memasang pengaman ini, ataupun jika rusak kita mengganti fuse ini, tentunya tingkat resikonya akan kecil. Kadang hanya putus di bagian fuse resistornya saja ini. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, mungkin bisa dipahami juga. Misalkan ini mesin lampu ini harganya 75.000, sedangkan harga fuse resistor cuma 300 rupiah. Kalau kita kepingin hasil yang maksimal dengan resiko yang kecil, tentunya kita akan mengganti fuse resistor ini. Itu kalau kita bisa mendapatkan. Tetapi kalau memang kita ambil risiko, kita akan membypass seperti ini, lampu bisa menyala. Jadi memang ada untungnya, ada ruginya juga teman-teman. Untungnya lampu bisa menyala kembali, tapi juga ada resiko. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Dan bisa juga dilakukan penjamperan di ini teman-teman. Yang sering juga dilakukan adalah di kerusakan LED-board. Ini biji LED SMD-nya ini juga banyak sekali teman-teman juga mencoba melakukan penjamperan seperti ini. Hasilnya ya ini teman-teman, jadi akan merusak ke bagian lainnya. Memang yang paling baik dan yang paling sempurna jika kita bisa mengganti yang sesuai. Tidak itu saja teman-teman, kadang juga di lampu CFL seperti ini ada, biasanya ada yang putus salah satu, ini di bagian ini yang terbakar, ini masih nyala. Jika ini kita nyalakan bisa teman-teman, jadi kondisi seperti ini mati sebelah ini kita bisa menyalakan kembali, tapi resikonya juga besar, akan merusak drivernya. Ini sebagai contoh teman-teman, saya akan memberikan kerusakan jika kita melakukan penjamperan pada tabung filamen. Teman-teman bisa perhatikan, nah, ini pada terbakar semua, jadi membuat mesin lampu menjadi lebih parah. Itu yang sering kita jumpai teman-teman. Jadi mungkin bagi penanya, bagi teman-teman yang menanyakan ini, tentunya dengan sistem menjamper ini akan mengandung resiko teman-teman. Teman-teman nanti bisa memilih dengan cara menjamper ataupun mengganti. Tapi menurut hemat saya, lebih baiknya memang kita harus melakukan penggantian sekecil apapun. Kerusakan pada mesin lampu harus kita ganti agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.